beberapa jenis. Satu, konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Contohnya Bapak Ibu. Ya, ada proyek yang harus kita kerjakan. Tapi kita tidak mau terlibat. Oke. Maka ketidakmauan kita untuk terlibat dalam menyelesaikan proyek itu akan melahirkan konflik kan dengan orang-orang lain. Itu contohnya di sini. Saya kasih contoh dalam pelayanan. Oke. Kita sudah diminta jadi panitia Natal, jadi ketua. Tapi sejak dari awal pertengahan hingga pelaksanaan daripada kegiatan itu, kita tidak pernah muncul. Tahunya tiba-tiba kita datang pada waktu menyampaikan sambutan. Coba. Itu melahirkan konflik kan. Padahal di sisi lain kita ini pendeta. Tapi kita tidak ikut bekerja. Kita tidak ikut turun tangan. Ya jemaat pasti marah lah. Ini Bapak Ibu pendeta hanya taunya khotbah. Hanya taunya nyuruh doang. Saya dari dulu Bapak Ibu belajar melakukan apa yang saya katakan dan mempraktekannya. Itu saya tipe orangnya. Maka saya tidak mau menyuruh orang lain melakukan sesuatu sebelum saya ikut terlibat di dalam. Mengapa itu penting? Keteladanan itu akan meminimalisir konflik. Dan juga apa? Orang yang kita pimpin akan berlomba-lomba karena melihat, pendeta kita turun tangan loh. Pemimpin kita ikut juga kerja loh. Kan gitu. Maka supaya konflik yang jenis seperti ini tidak terjadi, Matius pasal 12 ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berani mengatakan, oke, saya siap menjadi bagian daripada gereja ini. Saya siap melayani di tempat ini. Saya siap menjadi bagian daripada proyek ini, pekerjaan ini, bisnis ini, atau perusahaan ini. Jangan hanya sebatas di mulut siapnya. Tapi juga apa? Siap juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Maka konflik itu tidak muncul. Bahkan kalau ada pun gampang kita selesaikan. Contoh dalam rumah tangga. Supaya lebih jelas bagi Bapak Ibu. Kalau kita suami, hanya bisanya perintah-perintit. Kita minta istri kita, tolong. Kita minta istri kita masak-masakan. B1 lah, B2 lah gitu. Itu diminta uang belanja, nggak ada. Gimana ceritanya? Muncul konflik kan Bapak Ibu? Kita suruh anak kita rajin belajar, rajin sekolah, rajin mengerjakan tugas. Tapi kita bapak mamanya, kuliahnya malas. Coba, apa kata dunia? Akhirnya apa? Muncul konflik kan? Kita orang tua dengan anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di rumah saya sama. Saya kasih contoh sama anak saya. Ya, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, termasuk urusan kuliah. Saya kasih contoh sama anak saya. Maka mereka melihat, bapakku ini tidak hanya ngomong doang, tapi melakukan. Nah, cara-cara begitu penting kita lakukan supaya tidak muncul konflik, Bapak Ibu. Nah, bentuk konkret daripada konflik intrapersonal, interpersonal yang kedua adalah konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Ya. Yang paling umum kita lihat misalkan terjadinya demonstrasi di dalam satu organisasi terhadap pimpinan. Contohnya yang paling faktual itu adalah mahasiswa demo ke pihak kampus. Kalau dalam dunia pekerjaan, para karyawan demo sama manajemen. Kan gitu. Kalau dalam pelayanan, jemaat, pengerja, majelis, di demo Pak Pendeta, Ibu Pendetanya. Kan gitu kan. Kalau dalam semua negara, masyarakat Indonesia berbondong-bondong demo ke DPR.
Itu contoh konkretnya. Kalau dalam rumah tangga, istri, anak-anaknya demo bapaknya. Karena kenapa? Bapaknya tidak jadi teladan. Bapaknya tidak menjadi garam dan terang. Atau sebaliknya, suami berkolaborasi dengan anak-anaknya mendemo istrinya. Karena kenapa? Istrinya malas. Kecuali makan, tidak malas dia. Harusnya yang konflik beginian kan tidak perlu harus besar. Harus terjadi. Kalau kita paham yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5:9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berada di ambang pintu. Jangan bersungguh-sungguh, jangan saling mempersalahkan. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Mari kita berlomba-lomba menjadi teladan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam action kita. Artinya kalau kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai suami maksimal, istri maksimal, anak-anak maksimal melakukan tugasnya, pasti nggak ada konflik dalam rumah tangga. Kan gitu Bapak Ibu? Ya. Dalam pelayanan, kalau pendeta melakukan tugasnya dengan benar, tidak hanya jago khotbah gitu Bapak Ibu ya, tapi turun ke bawah, maka jemaat juga akan lebih mengapresiasi. Maka jemaat juga pasti akan lebih loyal melayani. Karena mereka melihat, oh Bapak Ibu gembalaku ini, ya dia juga turun ke bawah, membantu kami, mendorong kami. Dalam perusahaan, kalau kita menjadi leader, sama Bapak Ibu, jangan kita jadikan struktur itu menjadi gap, jurang pemisah, atau batasan. Ya, bagi kita untuk bekerja sama dengan bawah. Tidak bisa. Kalau itu kita jadikan jadi gap atau jurang atau penghalang, udah. Di bawah itu akan subur konflik dengan kita. Itu yang menyebabkan terjadi apa? Demo. Karena tidak ada kedekatan antara pengusaha dengan karyawan. Tidak ada kedekatan antara gembala sidang dengan jemaat. Maka muncul konflik. Sama juga dalam sistem bernegara. Contoh kasus kemarin waktu DPR mau memutuskan masalah peraturan pilkada kan, masalah usia calon wali kota, bupati, gubernur, kan boleh turunin usianya. Dan DPR mau coba memutuskan itu. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong demonstrasi. Mengapa? Karena DPR melihat, ah, apapun yang diputuskan amin dan aman. Tidak juga lah. Bentuk konkret yang berikutnya adalah konflik antar organisasi dengan organisasi lain sekarang nih. Kalau tadi kan di dalam organisasi yang sama atau negara yang sama atau gereja yang sama. Nah, ini antar organisasi lain ini juga subur kok terjadi. Ya, contoh nih, saya kasih contoh dulu dalam dunia usaha. Ya, dalam dunia usaha Bapak Ibu, banyak sekarang perusahaan-perusahaan mengiklankan produknya, ya, ataupun ya, apapun yang diproduksi oleh perusahaan itu, baik melalui media cetak, media elektronik kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan menjelek-jelekan produk ya perusahaan lain. Itu banyak terjadi kan. Harapannya apa? Supaya pindah konsumen dari perusahaan kompetitornya kepada perusahaan dia. Itu banyak terjadi sebenarnya. Itu kan bisa melahirkan konflik. Dalam dunia pelayanan, lebih parah. Saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak. Gereja teman saya, ya terpaksa harus ditutup. Gereja teman saya terpaksa harus tutup, gulung tikar. Padahal tadinya jemaatnya sudah ada kurang lebih 500 kakak. Berarti kalau hitungannya jiwa 1000 kan. Ibadahnya sudah 2 ronde. Tapi harus tutup total. Penyebabnya apa? Ada gereja baru datang. Di mana pendetanya membayar FPI. Ormas FPI. Untuk mendemo tiap-tiap minggu gereja teman saya ini.
Setiap jemaat yang mau ibadah kan terhalangi, bahkan stres, bahkan ketakutan Bapak Ibu. Nah kelamaan, nggak ada lagi jemaat yang mau datang beribadah di gereja teman saya. Pertanyaannya, larinya kemana jemaatnya? Rupanya jemaatnya itu lari Bapak Ibu ke gereja yang baru dibuka di sebelahnya. Rupanya ormas yang meneror gereja teman saya ini tiap minggu dibayar oleh gereja yang baru berdiri di sebelah. Itu terjadi dalam dunia pelayanan. Ngeri-ngeri sedap. Kalau di dunia usaha bisnis mungkin kita masih bisa berpikir ya wajar lah dunia perbisnisan ya orang belum pada bertobat gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini di dunia pelayanan lo tahu firman Tuhan. Tapi cara itu yang dipakai. Saya berharap Bapak Ibu tidak ada kita yang melakukan itu ya. Bapak Ibu saya membangun jemaat itu saya konsisten adalah hasil penginjilan murni dari saya. Bukan pemindahan. Hasil penginjilan saya langsung yang saya gembalakan. Bukan pemindahan dari yang diinjili oleh pendeta lain. Tidak, penginjilan langsung. Mazmur 10 ayat 7 mengingatkan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ayat ini mau menegur orang-orang yang memakai cara-cara yang tidak alkitabiah, mau mengingatkan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pakai cara-cara busuk, cara-cara simbolis, cara-cara duniawi, cara-cara yang belum bertobat kepada Tuhan. Baik dalam membangun usaha bisnis, bahkan juga dalam membangun pelayanan. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita memakai cara Tuhan, Tuhan yang sama, yang memulai pelayanan pekerjaan usaha dan bisnis itu, bertanggung jawab total. Memberkati usaha bisnis pelayanan yang kita bangun di dalam dan bersama dengan Tuhan. Saya yakin itu. Dan itu yang selalu saya pegang dari dulu. Saya selalu pegang itu. Jadi kita mau sih menjelek-jelekan rumah tangga orang, usaha orang, bisnis orang, pelayanan orang. Supaya orang itu datang ke kita. Enggak. Tahukah Bapak Ibu? Datangnya orang-orang itu hanya sekedar. Karena kita jelek-jelekin perusahaannya, gerejanya. Oke, datangnya orang itu ke kita. Dia itu justru menjadi sumber masalah, sumber konflik di kemudian hari buat kita. Maka jangan kita pakai cara itu. Bentuk konkret daripada konflik eksternal ini Bapak Ibu, konflik antar kelompok dan golongan yang kelompok yang lain. Saya ambil contoh umum saja dulu Bapak Ibu. Hasil survei dari Komnas HAM. Mereka telah menerima 700 sampai 8.800 kasus konflik lahan yang terjadi di Republik ini antara perusahaan swasta dan juga dengan masyarakat lokal. Subur rupanya negeri ini dengan konflik baik antara pengusaha dan juga masyarakat dan juga sebaliknya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara disingkat dengan AMAN. Mereka juga pernah mencatat dan menghadapi terjadi 530 konflik lahan di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Saya kasih contoh kasus saja. Pemindahan ibu kota negara IKN di Kalimantan juga kan membawa konflik. Walaupun dominan orang-orang Kalimantan mengatakan aman, tapi masih ada juga orang-orang Kalimantan yang merasa hak-hak mereka dirampas. Artinya apa? Tanah mereka diambil tapi tidak dibayar. Contoh pembangunan jalan tol. Dari negara sudah dianggarkan, sudah dikucurkan dananya. Tapi ditilap, dikorupsi. Sehingga pemilik lahan yang sudah dipakai tanahnya untuk jalan tol, nggak dibayar Bapak Ibu. Hanya apa? Tiba-tiba saja. Jalan tol dihadang, ditutup. Karena ada tindakan perilaku korupsi kan.
Nggak usah ada lagi yang paling dekat. Pembangunan jalan tol layang Jakarta, Bapak Ibu, sampai Cikarang. Itu juga dikorupsi kan? Makanya rupanya alasannya kenapa jalannya apa? Lembah, gunung, lembah, gunung. Begitu ya. Itu kan menyebabkan konflik juga. Sehingga kita marah. Pantasan jalannya tidak rata, bergelombang. Nah, dikorupsi. Bah, karena semua orang berlomba-lomba mencari keuntungan sendiri. Maka 1 Korintus 10:24 mengingatkan kita. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan lain. Seringkali saya katakan bagi para pengusaha, Bapak Ibu para pengusaha, kalau kita hanya sekedar mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, maka keuntungan yang kita dapatkan itu tidak membawa kebaikan, tidak berdampak jangka panjang buat kita, anak cucu kita. Bahkan keuntungan itu tidak juga sesegera mungkin datang menghampiri kita. Alias Tuhan juga tidak mudah mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Karena Tuhan tahu kita hanya berorientasi mencari keuntungan diri sendiri, keluarga sendiri. Akibatnya apa? Banyak orang terjerat dengan kasus korupsi kan Bapak Ibu. Maka kita harus berpikir bahwa keuntungan itu tidak hanya berdampak buat kita, tapi juga untuk karyawan kita. Bahkan konsumen kita sekalipun harus membawa keuntungan daripada produk yang kita jual. Maka dengan demikian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Konsumen kita yang lama tidak akan lari kemana-mana karena mereka tahu. Saya dulu belinya dari sini, dan sampai sekarang barang itu masih utuh dan bahkan masih bisa saya pakai. Maka dia akan bawa lagi teman, famili, saudaranya. Ayo kalau kita belanja di toko itu aja. Artinya apa? Keuntungan kita berkali-kali lipat. Kalau orientasi berpikir kita itu bukan hanya untuk keuntungan di sini, tapi juga keuntungan kepada banyak. Sebuah perusahaan bisnis apapun, kalau orientasinya hanya untuk mencari keuntungan kepada kelompoknya, tidak akan pernah bertahan lama. Tapi perusahaan bisnis yang orientasinya juga berpikir keuntungan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga karyawannya, konsumennya, maka pasti akan diberkati Tuhan sehingga berdampak lama keuntungan. Saya mau kasih contoh dalam bentuk pelayanan. Bapak Ibu para pendeta, orientasi kita dalam melayani jemaat, jangan hanya berpikir supaya saya dapat PK, supaya saya dapat perpuluhan, supaya persembahan jemaat lebih banyak. Kalau di situ mindset kita dalam melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berkati kita. Tapi kita harus berpikir, saya melayani jemaat ini dengan tulus dan ikhlas. Sehingga mereka berubah, bertumbuh. Dan hasilnya mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Maka hasilnya apa? Kita pun juga akan diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Karena orientasi kita sama-sama. Kita dan orang kita layani mau diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus 10:24 mengingatkan, jangan seorang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan untuk orang lain. Itu caranya menghadapi konflik antar kelompok atau golongan dengan kelompok lain. Konflik antar agama, bentuk konkret daripada konflik eksternal. Ini sudah subur di Republik ini, Bapak. Kerusuhan Situbondo tanggal 10 Oktober 96 memakan banyak korban. Konflik agama yang terjadi di tempatnya Pak Edward, Tasikmalaya.
26 Desember 96 juga menyebabkan banyak gereja di Tasikmalaya, bahkan ada banyak yang terbunuh orang Kristen di sana. Konflik agama yang terjadi di Kerawang tahun 97 sama, menyebabkan banyak gereja yang ditutup dan orang Kristen sulit mendapatkan tempat ibadah. Bahkan ada konflik agama yang paling fenomenal dan berdampak luas. Tragedi peristiwa tanggal 13 sampai 15 Mei 98. Ya, ini terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Medan, Madura, Sukabumi. Ini kan kerusuhan-kerusuhan yang tadinya ini kerusuhan umum sebenarnya, tapi berimbas pada apa? Pembakaran gereja. Negara kita ini potensi konfliknya tinggi. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir. Kata-kata kafir ini kan yang sering dialamatkan kepada kita. Yang juga bisa ini menjadi penyulut munculnya konflik antar agama. Orang mengatakan kafir, orang menuduh orang lain kafir dikatakan. Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya Bapak Ibu, tuduhan kafirisasi kepada kita selama ini. Rupanya itu dicatat baik-baik oleh Tuhan. Dan orang-orang yang menuduh kita itu kafir. Pasti. Tuhan turun tangan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia. Bapak Ibu jangan juga lah kita suka mengkafir-kafirkan orang lain ya. Ya, karena kadang-kadang sebagian kita orang kita juga jadi begitu sama seperti orang lain. Ya, suka mengkafir-kafirkan orang. Jangan juga hanya karena perbedaan agama langsung kita justifikasi kafir gitu. Janganlah. Jangan-jangan kita sendiri juga lebih kafir dari orang itu. Karena kita belum tentu sudah bertobat kan itu Bapak Ibu. Hati-hati juga. Jadi jangan mudah menghakimi orang. Kan itu intinya ya Bapak Ibu. Karena itu bisa menjadi penyumbar konflik. Ya. Nah sama Bapak Ibu. Seringkali juga sebenarnya istilah konflik antar agama, interagama terjadi. Baik di kalangan Protestan, sesama Protestan, Protestan dengan Pentakosta, Pentakosta dengan karismatik, karismatik dengan Protestan, Protestan dengan Katolik. Kan terjadi. Dengan istilah apa? Kalau orang karismatik menuduh orang Protestan tidak punya Roh Kudus. Bapak Ibu, kan itu kan itu bagian dari pengkafiran kan itu. Orang Protestan juga tidak mau kalah. Kalian itu overdosis Roh Kudus. Tidak ada yang diuntungkan Bapak Ibu. Itu tidak mempercepat jiwa datang bertobat pada Kristus Bapak Ibu. Enggak. Itu terjadi kan. Antar sesama kita loh itu. Belum lagi antar agama lain. Kita dengan agama lain. Islam, Buddha, Hindu kan gitu. Di sama kita juga terjadi kok. Jadi artinya apa? Nggak ada bedanya juga kadang-kadang kita dengan orang lain kan. Di agama lain kan gitu. Ya kita harus berubah loh Bapak Ibu. Jangan lagi dipertahankan itu. Konflik antar suku. Contoh konkretnya apa? Peristiwa tahun 97 dan peristiwa tahun 99. Konflik yang begitu tajam antara orang Dayak dan orang Madura. Yang menyebabkan apa? Terjadi pembunuhan massal kan. Bukan hanya orang Madura yang banyak meninggal. Orang Kalimantannya juga orang Dayak banyak meninggal juga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus sebagai gembala, sebagai pemimpin hati-hati loh ya. Jangan kita sebagai pendeta, sebagai pemimpin menciptakan konflik antar suku di gereja kita. Di pelayanan, termasuk juga di dalam usaha dan bisnis kita. Jangan Bapak Ibu. Maka saya ingatkan tadi, jangan kita juga rasis terhadap suku lain. Dengan menganggap suku kita paling oke, paling keren, paling dekat dengan Tuhan. Tidak ada itu. Di mata Tuhan sama. Maka kita tidak boleh rasis juga. Memaksa anak kita hanya boleh menikah dengan satu suku. Kita udah rasis tuh.
Kita sudah melanggar, melawan Tuhan itu dan firman Tuhan. Suku itu kan hanya sebatas baju, pembungkus dari luar aja kan. Agama juga sebenarnya hanya sebatas baju dari luar aja. Tapi pertobatan pada Kristus itu yang paling penting. Ada dalam setiap suku itu sendiri. Maka saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, di mana saya menjadi dosen agama di beberapa kampus, itu saya satukan Katolik dengan Protestan. Aman, nggak protes. Protestannya Katolik. Aman, senang mereka. Jemaat saya, 50% Katolik, 50% Protestan. Masuk di dalamnya karismatik Pentakosta. Aman, akur mereka. Karena saya bisa memberikan perspektif kepada mereka, kita ini satu roh, jiwa, dan tubuh di dalam Kristus, dan juga dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati lah Bapak Ibu.